Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Jalu Pamuka Samudro dengan NPM 2018 22 201 004. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Musa Mus Merauke. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisa Penurunan Tanah Bandara, Studi Kasus Bandara MOPA Merauke. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tanah merupakan suatu pendukung sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penahan beban konstruksi di atasnya. Semua beban konstruksi seperti jalan dan gedung, semua diteruskan ke dalam tanah. Untuk kuat daya dukung tanah sangat berperan penting untuk mendirikan sebuah konstruksi di atasnya. Berdasarkan letak geografisnya, setiap daerah mempunyai jenis tanah, karakteristik tanah, serta sifat-sifat tanah yang berbeda, sehingga berpengaruh pada perbedaan daya dukung tanah. Dalam ilmu geoteknik dikenal istilah tanah dengan konsistensi lunak, soft soil, yang memiliki daya dukung tanah yang sangat rendah, mudah mampat dan mobilitasnya kecil. Daerah yang selalu didominasi tanah lunak memiliki tingkat penurunan tanah yang tinggi. Penurunan tanah sangat berpengaruh pada kerusakan bangunan di atasnya. Penurunan tanah biasanya diakibatkan oleh tingginya kadar air tanah, terlebih khususnya pada tanah kohesif. Rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana karakteristik tanah dasar Bandara MOPA Merauke yang diuji? Yang kedua, berapa besar nilai penurunan tanah Bandara MOPA Merauke? Identifikasi masalah. Bandara Udara MOPA Merauke merupakan bandara yang terletak di Jalan PGT, Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke memiliki kontur tanah relatif datar dan jenis tanah pada umumnya merupakan tanah lunak. Kondisi tanah seperti ini sangat berpotensi terjadinya penurunan tanah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui properties tanah bandara MOPA Merauke dan nilai penurunannya. Batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulisan membatasi masalah sebagai berikut. Sampel tanah pengujian merupakan tanah asli dari Bandara MOPA Merauke. Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian eksperimental dengan melakukan pengujian konsolidasi. Pengujian berdasarkan SNI yang berlaku, yaitu SNI yang ada di bawah ini. Lanjut. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sebagai masukan dan referensi untuk digunakan sebagai pertimbangan meninjau pengaruh nilai penurunan tanah pada Bandara MOPA Merauke. Sebagai pedoman dalam meningkatkan mutu perencanaan lanjutan pada Bandara MOPA Merauke. Sistematika penulisan. Adapun dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran penyusunan tugas ini, yang terdiri dari beberapa bab antara lain sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan secara singkat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah penelitian penurunan tanah. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka. Reza Dian Pratama dan Aksan Kawandar tahun 2019 telah melakukan penelitian tentang analisis penurunan tanah timbunan pada konstruksi runway dengan program bantu Microsoft Excel. Penelitian berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Bandara Udara Soekarno-Hatta. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penurunan tanah timbunan adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisa diperoleh untuk mencapai konsolidasi 90%, sedangkan penurunan yang terjadi sebesar 0,0610 meter pada metode Bossing. Berdasarkan hasil analisis diperoleh untuk mencapai konsolidasi 9%. Dibutuhkan waktu selama 6,79 tahun. Sedangkan penurunan yang terjadi sebesar 0,048 meter pada metode 21. Berdasarkan hasil analisis
diperoleh untuk mencapai konsolidasi 90% dibutuhkan waktu selama 6,79 tahun. Sedangkan penurunannya yang terjadi sebesar 0,0612 meter pada metode Simpson. Semakin dalam kedalaman tanah, maka hasil tegangan efektif overburn semakin besar. Landasan teori. Yang pertama, tanah. Dalam pandangan teknik sipil, tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas atau loss, yang terletak di atas batuan dasar. Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap di antara partikel-partikel. Ruangan di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun keduanya. Yang kedua, sistem klasifikasi tanah atau ASTO. Sistem klasifikasi tanah yang sering dipakai oleh para ahli teknik sipil ialah sistem klasifikasi ASTO. Sistem klasifikasi ini dikembangkan dalam tahun 1929 sebagai Public Road Administration Classing System. Sistem ini sudah mengalami beberapa perbaikan. Versi yang saat ini berlaku adalah yang diajukan oleh Committee on Classification of Material of 4 Subgrade dalam tahun 1945. Handbore. Pengeboran tanah merupakan pekerjaan paling umum dalam survei geoteknik lapangan. Pengeboran tanah yang dimaksud ialah pembuatan suatu lubang pada tanah dengan menggunakan alat bor manual. Tujuan pengeboran ini adalah untuk mendapatkan atau mendeskripsikan susunan lapisan tanah. Dari pengeboran ini dapat mengambil tanah sebagai bahan untuk penelitian laboratorium yang bertujuan untuk menguji sifat fisis tanah tersebut. Karakteristik fisis tanah. Pengujian kadar air. Kadar air adalah banyaknya air dalam bahan yang ditentukan dalam pengurangan berat suatu bahan yang dipanaskan pada suhu pengujian. Yang kedua, berat isi tanah. Berat isi tanah artikel sebagai perbandingan antara isi tanah seluruhnya dengan berat tanah. Pengujian berat jenis. Pengujian ini sangat perlu untuk melakukan penelitian selanjutnya. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat jenis suatu tanah. Berat jenis tanah adalah nilai perbandingan berat butiran tanah dengan berat air di udara dengan volume yang sama pada temperatur yang telah kita tentukan. Biasanya diambil pada suhu 27,5 derajat Celcius. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode adalah lokasi penelitian. Dalam tahap penulisan proposal ini, penulis menentukan lokasi penelitian yaitu di Bandara Mopam Merauke, Jalan PGT, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Waktu penelitian. Penelitian ini diawali dari survei kondisi daerah penelitian, pengambilan sampel yang berada di Bandara Mopam Merauke, Jalan PGT, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan rencana pelaksanaan penelitian pada bulan Juli 2021. Metode pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan data yaitu dengan melakukan handbore pada lokasi yang telah ditentukan untuk memperoleh sampel yang dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan pengujian konsolidasi di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Musamus Merauke. Selanjutnya, kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian, uji penurunan tanah atau konsolidasi laboratorium pada material sampel yang telah diambil dari Bandara Mopam Merauke, di mana contoh sampel tanah yang diambil dari sekitar Bandara Mopam Merauke selanjutnya akan dilakukan pengujian sifat fisis tanahnya. Yang kedua, prosedur yang akan dilaksanakan baik dalam membuat contoh tanah, benda uji, maupun pengujian contoh tanah dilakukan mengikuti prosedur pengujian yang dikeluarkan ASTO. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Saya persilakan. Baik, kalau dari saya ada satu pertanyaan. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan pengujian konsolidasi? Baik.
Ada lagi pertanyaan biar saya tampung dulu? Iya, mungkin ada satu lagi. Apakah di dalam pengujian kadar air terdapat rumus-rumus untuk menghitung kadar air tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dani. Yang pertama, apa itu pengujian konsolidasi? Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan konsolidasi dan besarnya penurunan tanah apabila tanah tersebut mendapat beban. Yang kedua, rumus dari pengujian kadar air. Adapun rumus yang ada yang biasa digunakan, di mana rumusnya yaitu W sama dengan WW per WS dikali 100%, di mana W adalah kadar air, WW berat air pada tanah, WS adalah berat kering tanah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada kekurangan atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam.